Publik pasti bertanya kepada saya, apakah saya sebagai peneliti yang juga lembaganya terlibat dalam pembuatan vaksin, itu mau divaksin. Lembaga Eijkman, sebagaimana diketahui oleh semuanya, sedang mengembangkan vaksin yang disebut vaksin merah putih. Di mana kita berada dan mengapa kita membuat sendiri? Sementara itu di dunia sudah puluhan calon vaksin yang sedang dikembangkan. Pertama, Indonesia belum pernah mengembangkan vaksin sendiri dari nol. Strategi yang kami ambil adalah strategi yang sama juga digunakan oleh semua industri, menggunakan metode yang sudah biasa digunakan oleh masing-masing. Jadi kita sudah memiliki pengalaman untuk mengembangkan vaksin hepatitis B yang menggunakan protein rekombinan, rekayasa genetika. Jadi untuk masuk kembali dan kemudian menggunakan strategi yang sama, itu adalah suatu langkah yang benar dan positif. Nah, mengapa tadi kita menggunakan atau mengambil strategi tersebut? Jelas, protein rekombinan adalah salah satu strategi yang banyak juga digunakan oleh industri maupun universitas lain. Kita tentunya mengharapkan bahwa vaksin merah putih ini dapat kita gunakan secepatnya. Tetapi tentu kita harus mengetahui juga bahwa pengembangan vaksin itu memerlukan beberapa dukungan. Pertama, dukungan industri. Kedua, dukungan yang memberikan dokumen maupun izin untuk dapat diedarkan dan digunakan. Nah, bagaimana caranya kita untuk dapat tadi menunaikan tugas kita dengan lebih mudah dan lebih cepat? Dari awal kami sudah bekerja sama dengan industri, dalam hal ini Bio Farma, yang memang sudah punya pengalaman dalam pengembangan ekspresi yang ada di sel ragi. Jadi sekarang ini lembaga Eijkman itu laboratoriumnya ada dua. Satu kita kembangkan di Jakarta, sedangkan yang untuk sel ragi dikembangkan di Bio Farma. Jadi strategi untuk percepatan dari vaksin merah putih itu dilakukan tidak hanya dari pemikiran satu lembaga, tapi pemikiran 3 lembaga. Saya kira itu cara untuk mencapai sukses. Bagaimana tanggapan saya terhadap orang-orang yang memang tidak suka dan tidak percaya pada vaksin? Sebenarnya kelompok anti vaksin itu bukan hanya punya Indonesia. Kelompok anti vaksin ada di mana-mana. Jadi bahwa kemudian sebagian orang itu tidak percaya pada adanya vaksin yang dapat misalnya meringankan gejala COVID-19 ini, itu bukan sesuatu yang menurut kita harus terkejut. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana para peneliti itu memberikan komunikasi sains terhadap publik. Jadi komunikasi publik itu sangat penting. Dan komunikasi tersebut adalah apa adanya.
Berikan kepada publik sesuatu yang benar dan mereka akan mengambilnya. Publik yang bingung itu yang menyebabkan mereka mencari sumber-sumber informasi yang belum tentu benar. Jadi menurut saya pandemi sekarang ini adalah suatu pandemi di mana para peneliti itu harus berbicara, keluar dari comfort zone mereka. Saya kira itu satu-satunya cara untuk melawan mereka-mereka yang anti vaksin. Publik pasti bertanya kepada saya, apakah saya sebagai peneliti yang juga lembaganya terlibat dalam pembuatan vaksin, itu mau divaksin. Sebagai seorang peneliti, kita memerlukan bukti. Bukti bahwa vaksin tersebut memang dapat digunakan. Sudah ada publikasinya. Jadi berdasarkan publikasi yang diterima oleh dunia, itulah dasar mengapa saya tidak berkeberatan untuk divaksinasi. Dan saya sudah selesai dua kali. Dan pada waktu saya divaksinasi, satu hari sebelumnya Badan POM itu memberikan acara jumpa pers bahwa hasil dari Sanofi untuk umur-umur di atas 60 tahun itu sudah ada. Dan saya membacanya dan memberikan informasi itu kepada publik melalui sosial media. Dan juga kebetulan memang sedang berbicara pada suatu acara webinar tentang penerimaan vaksin. Nah, atas dasar itulah sebagai seorang peneliti, saya menerima dengan jelas bahwa buktinya ada. Kalau buktinya ada, kenapa saya mesti menolak? Bahwa vaksin itu sudah tersedia, bukan berarti bahwa kita itu lengah. Vaksin mungkin menurunkan gejala yang tadinya dari berat menjadi jauh lebih ringan. Tetapi bahwa virus ini masih dapat menginfeksi, kemungkinannya ada. Dan para peneliti itu sampai hari ini, detik ini, masih belajar tentang sifat-sifat virus. Karena itu, menurut saya, kita tidak dapat meninggalkan 3T, tes sebanyak mungkin, kontak tracing, dan tentunya pengobatan, treatment. Tapi sebagai masyarakat yang bertanggung jawab terhadap semuanya, maka kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, 5T. Jadi untuk sementara, kita jalankan itu 3T dan 5T sambil menunggu semua selesai divaksinasi.